Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita istiqomah memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memelihara kita, memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu memegang teguh iman dan takwa kita itu sampai nanti Allah menakdirkan kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tentang akidah as-sahihah yang kemarin sampai kepada alinea tentang asal muasal orang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, menyembah gambar-gambar, taswir atau yang lainnya, yang disimpulkan oleh Shalih bin Fauzan di dalam kitab ini adalah kaumnya Nabi Nuh. Walihadza ja'al al-islamu bitahrimit taswir. Oleh sebab latar belakangnya kaumnya Nabi Nuh tadi yang menjadikan asalnya gambar-gambar atau foto-foto para sholihinnya, orang-orang yang baik pada saat itu, asalnya kemudian digambar, akhirnya gambar itu dipuja-puja, dan akhirnya setelah dipuja disembah. Itu asal muasal. Makanya kata Shalih bin Fauzan, walihadza ja'al Islam, karena sebab itu tadi datanglah Islam bitahrimit taswir wala'anahul musawwirin wa tawa'adihim bi asyaddil wa'id. Datanglah Islam mengharamkan gambar-gambar yang tadi itu dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh, bitahrimit taswir wala'annal musawwirin, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang betul-betul syadid, betul-betul sangat mengerikan. Wa annahum asyaddan nas, dan mereka itu kaumnya Nabi Nuh yang disebut tadi itu adalah sejelek-jelek manusia pada saat itu, azaban, sejelek-jelek akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, asyaddal wa'id
itu janji Allah yang betul-betul sangat mengerikan. Nah, kemudian disebut di dalam oleh Shalih bin Fauzan itu wa annahu masyaddan nas adzaban yaumal qiyamah. Nah, perkara gambar seseorang, atau sekarang mungkin zaman yang modern ini foto. Nah, nanti kita ketemu pada bab tentang apakah foto gambar seseorang, kita gambar seseorang itu haram hukumnya. Nanti ada singgungan bab pada bab selanjutnya. Tetapi kesimpulan garis besarnya menurut Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan ini, selama foto gambar itu hanya untuk kebutuhan administrasi. Nah, kesimpulannya begitu. Selama kebutuhan administrasi foto dan gambar itu masih diperbolehkan, tidak dihukumi haram. Itu pendapatnya Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan di dalam kitab ini. Tetapi kalau nanti sudah ada iktikad, sudah ada niatan-niatan tertentu, atau kemudian di kemudian hari foto-foto gambar-gambar itu menjadi kita kemudian memfokuskan diri terhadap gambar-gambar, utamanya ulama-ulama, para kiai, yang akhirnya nanti kita memuja-muja sampai melampaui batas, itulah kemudian menjadi latar belakang gambar itu haram hukumnya untuk ditempelkan di mana-mana atau kita buat. Karena nanti itu biasanya ganti generasi, mungkin tidak kita, tetapi kalau kita ganti generasi pada berikutnya, anak-anak kita yang kemudian memuliakan seseorang itu melampaui batas sampai kemudian mengkultuskan gambar itu, atau bahkan sampai kemudian dijadikan sesembahan, apalagi maka jelas hukumnya haram. Tetapi kalau hanya kebutuhan administrasi sekolah mungkin, atau kebutuhan administrasi negara, selama tidak dikultuskan yang melebihi batas, maka hukumnya tidak apa-apa. Itu yang bisa diambil. Jadi jemaah sekalian, diteruskan oleh Shalih bin Fauzan di dalam kitab ini, wa ta'ifatun ukhra ittakhadhatil lil qamari asnaman. Nah, ini. Jadi setelah kaum Nabi Nuh terjadi seperti itu, memuliakan para orang-orang soleh yang pada saat itu, sampai kemudian terjadi pengkultusan, penyembahan. Nah, kemudian wa ta'ifatun ukhra, segolongan yang lain, ittakhadhatil qamari asnaman, mengambil bulan sebagai sesembahan. Wa za'amu annahu yastahiqul ibadati, mereka itu semua menyangka bahwa itu adalah sebenar-benarnya ibadah, sebenar-benarnya penyembahan terhadap qamar tadi itu, terhadap bulan. Ini terjadi ketika Nabiullah Ibrahim, di kaumnya Nabi Ibrahim. Wa ilaihi tadbiri hadzal alim as-sufla. Inilah yang kemudian menjadikan orang-orang itu orang-orang yang alim, yang ngerti, kalau sudah berbuat tadi itu ittakhadhatil qamari asnaman, maka dia menempati tempat yang sangat rendah. Hadzal alimu as-sufla, orang-orang yang mengerti itu menjadi pada tempat yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah mulai menyamakan makhluk dengan
Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatun ta'abbadan nar. Ada segolongan yang lain itu menyembah api. Wahumul majus, yaitu orang kelompok-kelompok orang majusi. Wa ta'ifatun ta'abbadal ma. Ada sebagian mereka menyembah kepada air, mendewakan air. Wa ta'ifatun ta'abbadal hayawanat. Sebagian mereka ada yang menjadikan hayawan menjadi sesembahannya. Wa ta'ifatun abidatil baqarat. Sebagian mereka ada yang menyembah sapi. Wa ta'ifatun abidatil basyari al ahya wal amwat. Ada segolongan mereka itu menyembah manusia, al ahya wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Apalagi wa ta'ifatun ta'abbudul jin. Ada yang sebagian mereka golongan itu menyembah jin, mendewakan jin. Wa ta'ifatun ta'abbudus syajar. Ada yang kemudian menyembah pepohonan. Wa ta'ifatun ta'abbudul malaikah. Segolongan mereka juga ada yang menyembah malaikat. Intaha kalamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Lah ini pendapatnya Ibnu Qayyim, menutup pendapatnya itu. Jadi setelah terjadinya di kaum Nabi Nuh itu terjadi pada masa-masa setelahnya, yang kemudian menjadi banyak golongan menyembah berbagai macam makhluk yang disebut tadi itu. Wa na'udzubillah, katanya Ibnul Qayyim di dalam menutup pendapatnya itu. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang golongan yang disebut tadi. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah pepohonan, bahkan ada yang menyembah malaikat katanya. Padahal dia belum tahu, belum melihat dengan jelas malaikat, tapi malaikat disembah. Wa bihi ta'rifu makna qaulihi ta'ala. Sebab itulah makna pengertian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin syahid. Barang siapa yang melakukan musyrik kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti kharra minas sama, dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi, fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rih, kemudian oleh burung atau oleh angin. Orang yang ibaratnya orang yang melakukan syirik tadi itu dihempas pada tempat yang sangat jauh karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya tadi itu. Di dalam surat Al-Hajj itu ayat 31, di dalam surat Yusuf ayat 39 diteruskan, bukan diteruskan ya, di dalam surat Yusuf di ayat 39 sampai 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'akum ma anzalallahu biha min sultan. Apa-apa yang mereka sembah tadi itu ya, ma ta'buduna min dunih, itu sesungguhnya menyembah selain Allah. Illa asma'an sammaitumuha. Nah ini loh, Quran itu jelas.
Kecuali mereka itu hanya memberi nama-nama kepada berhala, kepada sesembahannya. Allah tidak mengajarkan, tidak memberikan ajaran bahwa berhala-berhala itu diberi nama oleh Allah, enggak. Yang memberi nama berhala-berhala mereka itu ya mereka sendiri. Seperti dulu kaumnya Nabi Lut ada sesebutan berhala-berhala itu diberikan nama sendiri oleh penyembahnya. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha. Yang memberi nama itu kamu atau nenek moyangmu yang terdahulu. Nama-nama berhala atau mungkin tempat-tempat tertentu yang di dalam budaya Jawa kita ini adalah tempat-tempat keramat tertentu, banyak tempat-tempat keramat tertentu atau orang-orang yang disebut itu makamnya siapa disebut semua. Itu adalah mereka memberi nama atau oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Ma anzalallahu biha, yang tidak ada Allah itu memerintahkan untuk itu. Tidak diturunkan ajaran seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membuat ajaran itu sendiri. Inil hukmu illa lillah, bahwa sesungguhnya hukum yang mestinya benar dan adil illa lillah, kecuali hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya, kita sudah tahu persis bahwa itu yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepadanya, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang tegak dengan kebenaran yang difirmankan oleh Allah, bukan agama yang dibuat-buat oleh kita atau bapak-bapak dan nenek moyang kita. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah Bapak Ibu sekalian, karena mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak tahu tentang ketauhidan. Ini jemaah sekalian, kebanyakan kita itu tidak tahu, kadang-kadang diberi tahu, diberi pengertian, kita brengkel, bangkel, ada aja alasannya itu. Itu bahasanya Al-Quran. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Orang-orang yang seperti itu sesungguhnya banyak, kata Allah. Aktsaron nas, mereka itu karena apa? La ya'lamun, karena tidak tahu. Kalau dia tahu tidak akan mengerjakan. Seperti ketika para musyrikin Arab berhadapan dengan Rasulullah tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah, mereka itu sesungguhnya mengerti betul artinya ucapan la, atau firman Allah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Mereka itu tahu persis. Mungkin dengan dibandingkan dengan kita jauh sekali pengertiannya, tetapi karena mereka tidak diberi pengetahuan, pengertian yang istiqomah tadi itu, sehingga mereka menyembah selain kepada Allah, padahal mereka yang membuat-buat sendiri. Pernah saya sampaikan dulu itu, ada seseorang yang mengambil patungnya itu dari tempat sampah di masa Rasulullah. Jadi patung itu diambil dari tempat sampah, kemudian dibersihkan, kemudian disembah-sembah sendiri. Nah itu kalau kita dimasukkan akal kita, otak kita kan nggak masuk akal. Patung sudah nggak bisa apa-apa, dari tempat sampah dibersihkan, kemudian setelah di rumah disembah.
Nah, kita itu pada tempat yang asfala safilin, kalau sudah begitu itu pada tempat yang betul-betul asor, betul-betul hina, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, itu surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Ayat surat Az-Zumar ayat 29 39 itu malah menyindir kita. Dzaraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masala. Kata Allah memberi perumpamaan, coba kamu pikirkan, kamu lihat, ada seorang hamba sahaya, budak yang dikuasai oleh orang banyak. Jadi tuannya itu banyak. Seorang budak, tuannya banyak. Kira-kira menurut sampean diapakan? Macam-macam itu. Dan akan rusak. Kata Allah, syuraka mutasakisuna wa rajulal salamal lirajul. Dan seorang budak hamba sahaya yang hanya punya satu tuan, pasti jawaban Allah tidak akan sama. Satu budak hamba sahaya yang dikuasai oleh beberapa majikan itu pasti akan mengalami perbuatan-perbuatan yang jelek dan di berbagai macam, dan pasti akan mendapatkan kerusakan yang luar biasa dibanding dengan hamba sahaya yang hanya dikuasai satu tuan. Itu akan lebih selamat. Hal yastawiyani masalah, kata Allah Subhanahu. Apakah dua perumpamaan itu sama? Tidak. Seandainya ada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, kira-kira bumi ini aman enggak? Itu maksudnya begitu. Kalau ada Tuhan selain Allah yang sama persis dengan Allah, kira-kira bumi ini aman enggak? Jelas akan hancur. Karena akan bertentangan satu dengan yang lain. Sama dengan budak tadi itu yang dikuasai oleh banyak tuan, dengan yang dikuasai oleh satu tuan. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menganggap bahwa makhluk ini menjadi Tuhan, itu benar-benar tidak masuk akal. Dibandingkan kemudian kita berpikir apalagi nanti memelihara alam semesta ini. Kalau ada dua tuan yang memelihara alam semesta ini, pasti hancur. Jangankan itu, kekuasaan saja kalau sudah dua orang itu pasti akan berperang, akan tidak aman. Itulah perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa berpikir, membandingkan bahwa sesungguhnya yang betul itu Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kudrat dan iradahnya, Allah memelihara, menciptakan segala makhluk yang ada di alam jagat raya ini, dan itu tidak ada yang terlepas dari pandangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alam semesta ini berjalan dengan baik dan seperti yang kita alami ini. Kalau terjadi dua Tuhan, pasti akan hancur. Itu jemaah sekalian perumpamaan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tema yang kita bahas ini tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.